Ketika aula perjamuan terlihat dari kejauhan, Bi berhenti berjalan. "Kurasa aku harus segera pergi," katanya. Ekspresi getirnya menarik perhatianku. Aku bisa menebak mengapa dia memasang ekspresi seperti itu di wajahnya. Mungkin karena dia tidak ingin kembali ke keluarganya. Lagi pula, dia punya hubungan yang buruk dengan mereka. Mungkin karena kami berada dalam situasi yang mirip, aku ingin menyemangatinya dengan sesuatu yang positif. "Baiklah, jaga diri dan sampai jumpa 2 minggu lagi," kataku dengan suara ceria. Dia mengangguk dengan wajah sedikit tersipu dan berbisik pelan. "Ya, sampai jumpa lagi." Jari-jarinya yang saling bertautan dengan jariku segera terlepas dan jatuh perlahan. "Sampai jumpa, Bi," kataku sambil menatap punggungnya yang semakin menjauh, lalu berbalik kembali ke arah putra mahkota. Dia masih memegang tanganku dan menatap lurus ke depan dalam diam. "Kami tadi tersesat dan sempat kebingungan. Terima kasih banyak karena telah mengantar kami sampai ke aula pesta," ujarku dengan tulus. Alih-alih menjawab, dia hanya mengangguk sebagai balasan. Tampaknya sang putra mahkota adalah orang yang lebih baik dari yang kukira. Tetapi aku memutuskan untuk tetap waspada. Ada kemungkinan dia hanya mencoba menipuku dengan menunjukkan sisi baiknya. Itu masuk akal, karena bahkan putri kerajaan menganggapnya sebagai seorang psikopat. Bertekad untuk tetap berhati-hati di dekatnya sehingga dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun padaku, aku menatap lurus ke depan dan mulai berjalan. Saat itulah aku merasakan bagian depan sepatuku bertabrakan dengan sesuatu. Aduh, aku hampir terjatuh, tetapi cukup beruntung karena berhasil ditangkap oleh putra mahkota. Masalahnya sekarang, tangannya melingkari pinggangku, menyangga tubuhku dengan erat. "Apa kamu baik-baik saja?" tanyanya. Situasi ini mengingatkanku pada kejadian serupa dengan ayahku dan juga dengan Max. Mengapa aku sering terjatuh? Aku mulai mencaci diriku sendiri, tetapi segera menyadari bahwa menunjukkan rasa maluku hanya akan membuat situasi semakin canggung. Berpura-pura tenang, aku menatap sang putra mahkota. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya karena wajahnya ditutupi oleh topeng. "Berkat bantuan Anda, saya baik-baik saja, Yang Mulia," jawabku. Aku khawatir dia akan mengatakan sesuatu yang lain, tetapi apa yang dia katakan saat melepaskan tangannya dari pinggangku sungguh tidak terduga. "Aku akan pergi." Aku terkejut. Kupikir dia akan tetap bersamaku sampai kami benar-benar tiba di aula pesta. Aku bahkan sudah bersiap untuk menghadapi kemungkinan rumor atau gosip yang menyebar tentang kami. Rasanya aneh untuk berpikir bahwa dia perhatian padaku. Tetapi aku menyembunyikan emosiku dan menjawab, "Sekali lagi, terima kasih Yang Mulia." Aku baru saja menundukkan kepala sedikit, tetapi saat kembali mengangkat wajahku, sosoknya sudah menghilang, seakan baru saja melihat hantu. Aku hanya bisa tertawa hambar. Sepertinya kebiasaanku membaca terlalu banyak novel mulai mempengaruhi cara berpikirku. Mengabaikan pikiran-pikiran tak berguna itu, aku pun kembali berjalan menuju aula pesta. Max berdiri di tempatnya, menatap punggung Jubelian yang semakin jauh darinya. Perlahan, ia mengulurkan tangan ke depan dan pura-pura meraihnya. Layaknya kisah naga yang menculik seorang putri, ia ingin membawanya pergi dan menyimpannya di suatu tempat yang aman, tempat di mana ia bisa melihatnya setiap hari. Tapi jika aku melakukan itu, dia akan ketakutan. Saat tadi memeluk Jubelian, Max merasa hampir kehilangan akal sehatnya.
Dia ingin menarik pinggang Jubilian mendekat, memeluknya, mendekapnya erat-erat, dan dengan rakus mencuri bibir merah delima itu. Namun, tatapan tidak nyaman Jubilian menghentikan niatnya. Aku hanyalah seorang putra mahkota yang menakutkan bagimu. Ia tahu jika mengikuti instingnya, hal ini tidak akan berakhir hanya dengan membuatnya ketakutan. Karena alasan ini, Max telah bertahan dengan sedikit kesabaran yang tersisa dan berhasil menarik tangannya dari pinggangnya. Namun, melepaskan tangannya tidak berarti bahwa panas yang membanjiri seluruh tubuhnya akan mereda. Karena itu, Max buru-buru pergi dan bersembunyi dari Jubilian. Dia akhirnya diam-diam mengikutinya sambil menahan dorongannya yang semakin meningkat. Ketika Jubilian menghilang dari pandangannya, dorongan hatinya akhirnya sirna. Dia akhirnya masuk. Nalarnya kembali saat dia memastikan bahwa Jubilian berhasil kembali ke ruang pesta dengan selamat. Max mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, aku tidak dapat menjernihkan kesalahpahaman apapun karena Beatrice. Hal-hal lain mungkin dapat diterima, tetapi Max tidak tahan dengan kenyataan bahwa Beatrice telah membawa Jubilian ke tempat yang berbahaya seperti ruang bayangan. Dia sempat memikirkan cara untuk membalas dendam, tetapi segera meredakan amarahnya. Jika aku melakukan itu, dia mungkin akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu kepada Jubilian. Jubilian tampaknya tidak menyadari identitas asli saudara tirinya, tetapi dia dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah temannya. Ekspresinya saat itu benar-benar mirip seperti pada saat dia berkata akan melindunginya. Aku harus menjauhkan mereka satu sama lain bagaimanapun caranya. Tapi masalah utamanya adalah, selain apa yang sedang direncanakan Beatrice, keduanya telah berjanji untuk bertemu dalam 2 minggu sebelum mengucapkan selamat tinggal tadi. Bagaimana jika saudara tirinya mengungkapkan identitasnya di perjamuan dalam 2 minggu dan memberitahu Jubilian hal-hal yang akan merusak citra putra mahkota? Dalam skenario terburuk, kepercayaan yang telah dia kumpulkan dengannya selama ini mungkin akan hilang. Merasa cemas, Max tanpa sadar memasukkan tangannya ke dalam saku jasnya. Aku harus memastikan dia tahu kalau aku tidak berbahaya sebelum itu terjadi. Tapi bagaimana caranya? Pada saat itu, dia merasakan sesuatu yang tipis di dalam sakunya. Tanpa banyak berpikir, dia mengeluarkan benda misterius itu dan segera menyadari apa itu. Itu adalah surat yang gagal dia kirim ke Jubilian beberapa bulan lalu. Senyum puas segera muncul di wajah Max. Setidaknya, sekarang aku punya alasan yang jelas untuk menulis surat padanya. Tidak masalah apakah itu surat yang dikirim melalui merpati pos atau surat resmi. Meski begitu, Max berpikir lebih baik mengirimkannya tanpa menarik perhatian kaisar maupun permaisuri. Beatrice, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita itu. Jadi sebaiknya aku menggunakan merpati pos. Max berpikir sejenak untuk menggunakan merpati pos yang lebih pintar kali ini, lalu mengangkat sudut mulutnya. Setelah membaca surat ini, dia pasti akan tahu kalau aku bukan orang yang menakutkan, bukan? Meskipun aku tidak berdansa sama sekali sepanjang malam, pesta yang sangat kukhawatirkan berakhir tanpa banyak masalah. Aku teringat kembali bagaimana aku dulu menerima banyak permintaan untuk berdansa. Lalu bertanya-tanya, apakah gaunku yang polos itu yang salah? Aku kemudian melihat ayahku mengulurkan tangannya ke arahku. "Ayo pergi," katanya. Aku merasa aneh menyadari bahwa ayah sudah kembali seperti biasanya. Hari ini dia bertingkah berbeda dari biasanya. Atau mungkin ini justru sikap aslinya. Pemandangan ayah yang dikelilingi oleh orang-orang sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing bagiku. Yang membuatku merasa aneh adalah fakta bahwa selama beberapa hari terakhir, ia tiba-tiba bersikap ramah kepadaku, dan aku sudah mulai terbiasa dengan itu. Dulu dia memang selalu seperti ini, tapi tetap saja aneh, tidak peduli seberapa keras aku memikirkannya.
Sebuah pemikiran aneh tiba-tiba melintas di benakku. Mungkinkah selama ini ayah sebenarnya memang baik padaku, tapi ada alasan tertentu yang membuatnya menghindariku? Jubilian? Pikiranku buyar saat mendengar suaranya memanggilku. Aku mengalihkan pandanganku ke arah ayahku, orang yang baru saja kupikirkan. Sekarang setelah kupikirkan lagi, tatapan ayah padaku sebenarnya tidak pernah berubah. Dugaan konyol yang tadi sempat kupikirkan hanya membuktikan bahwa hatiku mulai melemah. Aku memutuskan sekali lagi untuk tetap bersikap acuh tak acuh terhadap ayah mulai sekarang. Tapi sayangnya, perasaan itu sudah mulai mengguncang hatiku. Kaisar yang mengamati para tamu yang mulai meninggalkan aula pesta menunjukkan ekspresi tidak senang. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, Regis tampak berbeda dari biasanya hari ini. Sang Duk berpura-pura tenang saat menyapanya, tetapi Kaisar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya karena pria tak berperasaan itu tiba-tiba menanggapiku tanpa ragu, tapi dia juga terlihat sangat peduli pada wanita jalang itu. Meskipun sang Kaisar tidak memiliki kemampuan yang luar biasa, ia menutupinya dengan kepekaan dan kecerdikan. Inilah sebabnya dia dapat menyimpulkan banyak hal dari hal-hal yang terjadi di pesta hari ini. Aku pernah mendengar bahwa dia sudah menyerah pada satu-satunya putrinya karena gadis itu tidak berguna. Tapi memanggil gadis kecil yang tidak tahu malu seperti itu sebagai orang tak berguna, itu omong kosong yang bahkan akan ditertawakan oleh seekor anjing. Kaisar mengingat bagaimana Jubilian membungkuk padanya dan menyeringai. Mungkinkah dia mencoba membodohiku? Dia tahu bahwa Jubilian hanyalah seorang gadis biasa yang tidak terlatih dalam ilmu pedang, apalagi memiliki bakat seperti ayahnya. Sampai sekarang, Kaisar menganggapnya sebagai sampah yang tidak berharga dan tidak memperhatikannya. Namun mulai hari ini, Kaisar memutuskan untuk mengkoreksi penilaiannya. Gadis itu memang sampah, tapi dia adalah sampah yang menarik perhatian hama. Aku sempat khawatir apakah kendalinya sudah melemah, tapi ternyata tidak. Baguslah. Regis yang dikenal Kaisar adalah monster. Meskipun mata Kirke mengendalikannya, tidak ada yang bisa menjamin kapan Sang Duk akan lepas kendali dan menyerang tahta. Maximilian juga lebih patuh dari yang kuduga, tapi aku tetap harus mengawasinya. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang berbahaya. Sudut bibir Kaisar terangkat dalam senyum sinis. Aku harus mulai mengawasi gadis itu lebih dekat. Sesampainya di rumah, aku mandi dan berganti pakaian yang nyaman. Akhirnya merasa bisa bernapas lagi. Aku melemparkan diriku ke tempat tidur dan membungkus diriku dengan selimut yang lembut. Saat aku hendak menutup mataku, kejadian hari ini tiba-tiba terlintas di benakku. Di antara semua itu, kenangan yang paling menonjol adalah kemunculan putra mahkota, pria yang sangat aku takuti. Sejujurnya, sang putra mahkota tidak seburuk yang kukira. Malah, aku merasa nyaman saat berjalan bersamanya di koridor gelap itu. Cara dia memegang tanganku dengan lembut dan menyesuaikan langkahku ternyata cukup perhatian. Memang benar bahwa aku belum melakukan kejahatan besar apapun, dan mungkin itulah sebabnya dia memperlakukanku dengan sopan. Aku memutuskan untuk mengubah pendapatku tentang sang putra mahkota dari seorang psikopat yang menakutkan menjadi seorang pria jahat. Tetapi selama aku tidak membuat masalah, itu bukanlah urusanku. Kemudian, aku mulai memikirkan sang putri kerajaan. Aku merasa bahwa perayaan kedewasaan yang mulia juga akan berjalan lancar jika aku tetap diam. Pada saat itu, aku mendengar suara ketukan dari jendelaku. Max berkata dia akan datang mengunjungiku setelah pesta. Jadi aku berdiri dan berjalan menuju jendela. Namun, aku akhirnya mendesah ketika mengingat pikiran anehku selama waktu yang kuhabiskan bersama putra mahkota. Aku terus-menerus membandingkan Max dengan putra mahkota.
Mungkin aku secara tidak sadar membuat perbandingan itu karena hanya ada Geraldine dan Max, pria yang ada di sekitarku. Suara ketukan itu terdengar lagi, mendorongku untuk bergegas menuju jendela. Tanpa banyak berpikir, aku membuka kuncinya dan menarik jendela sedikit. Aku mengintip keluar, lalu membeku karena terkejut. Itu adalah merpati lain yang bahkan lebih buruk dari yang sebelumnya. Yang pertama berwarna putih, tetapi yang ini berwarna abu-abu seperti yang pernah masuk ke toko swalayan dan membuat kekacauan. Ketakutan, aku segera membanting jendela dan menjauh darinya. Burung itu melotot ke arahku sambil terus mematuk jendela. Seharusnya ia tidak bisa masuk ke dalam kamar, kecuali aku lupa mengunci jendelanya. Aku mencoba mendekati jendela lagi, tetapi sudah terlambat. Dalam waktu singkat, merpati itu telah memasuki kamarku dan menatapku.